Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas yang baik, oleh karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, dalam ibadah evangelisasi kami, di tengah-tengah kebersamaan keluarga kami semua, biarlah Roh Tuhan tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami semua, sehingga kami patut bersyukur dalam setiap kesempatan yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di dalam ibadah evangelisasi kita, yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih sayang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Maka tema renungan di dalam evangelisasi kita ini adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Saudara-saudariku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 ini memberikan sebuah penekanan bahwa dasar kasih adalah Allah sendiri. Karena pernyataan kasih merupakan inisiatif Allah, bukan manusia yang diwujudkan dalam tindakan Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, sehingga terjadi pemulihan relasi, yakni relasi antara Allah dengan manusia, yang dinyatakan Bapak Ibu saudara-saudara dengan kalimat Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus tentu kita tahu bahwa berbicara soal kasih, saya rasa bukan hal yang asing lagi di dalam kehidupan kita semua. Ya. Kasih merupakan hal pokok penting di dalam kehidupan orang yang percaya. Maka dikatakan
Allah adalah kasih. Maka karena kasih Allah jugalah bahwa kita layak untuk menerima anugerah dan kebaikannya. Barang siapa yang mengasihi Allah, maka dia mengasihi sesama. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, penekanannya di dalam perikop ini adalah memberikan penjelasan dampak dari pemulihan relasi antara Allah dan manusia, direspon manusia melalui tindakan kasih kepada sesama yang digambarkan dengan kalimat saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, maka dalam konteks kehidupan orang yang beriman, kasih itu merupakan landasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan saja mengasihi sesama kita diajarkan lewat firman Tuhan, tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita bagaimana juga kita mengasihi musuh. Itu hebatnya kita di dalam kehidupan orang yang beriman. Ya. Kalau ajaran agama yang lain mengajarkan kasihilah mungkin sesamamu, dikatakan juga begitu. Tetapi kita orang Kristen maju selangkah dengan mengatakan kasihilah musuhmu. Ini sangat penting bagi kita, karena kita tahu bahwa memang Allah itu adalah kasih. Sebagai pengikut umat Tuhan, maka siapapun layak untuk menerima kasih di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam Yohanes 15 ayat 1-8 mengisahkan cerita Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan manusia sebagai ranting, di mana hubungan yang erat antara relasi akrab menjadi hal yang sangat diharapkan digambarkan di dalam kehidupan kita. Teks ini kita akan mencoba melihat, menghubungkan dalam Yohanes 15 ayat 1 dengan yang sampai 8 yang mengatakan akulah pokok anggur. Ini bentuk daripada bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya, cabangnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau pokok anggur sebenarnya adalah sumber penghidupan bagi ranting dan juga bagi cabangnya. Jadi Yesus juga demikian menjadi sumber kehidupan bagi orang yang percaya, maka dikatakan akulah pokok anggur. Ini membuktikan bahwa dia mengasihi orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam dia. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita membangun relasi dengan baik terhadap Tuhan, terhadap sesama. Karena itu adalah bentuk kasih yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 10, ayat 19 dikatakan Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Ini merupakan Bapak Ibu kalimat kunci yang menunjukkan bahwa dasar dari kasih adalah Allah sendiri. Dan kita lihat hal senada juga diungkapkan dalam teks yang lain, bahwa yang mendasari semua perbuatan baik adalah kasih. Ya. Jadi untuk itu dasar kasih di dalam hidup kebersamaan, di dalam kepersekutuan harus kita tonjolkan bagaimana kasih itu memperlihatkan kepedulian, memperlihatkan kebersamaan, memperlihatkan kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua dikatakan relasi yang akrab antara Allah dengan manusia. Nah, salah satu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa dampak dari inisiatif kasih yang dinyatakan oleh Allah adalah pemulihan relasi antara Allah dan manusia yang dulunya rusak oleh karena perbuatan manusia. Yohanes 3 ayat 16 menjadi rujukan bagi kita bagaimana Allah mengasihi manusia. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh menarik Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan kasih itu merupakan inisiatif daripada Allah. Nah,
Oleh karena itu rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan adalah karena hilangnya rasa kasih itu, kepedulian itu, kesungguhan kita di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat lagi dalam teks berikutnya dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka ketika seseorang memiliki kasih, ketika orang memiliki rasa untuk mengasihi satu dengan yang lain, maka dikatakan, ingatlah bahwa aku tinggal dalam kamu, kamu juga tinggal di dalam aku. Ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita tetap hidup di dalam kasih, mari kita tetap hidup untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ingat, kasih dan kebaikan Tuhan akan tetap tertuju di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki kasih dan kebaikan di dalam hidupnya. Sungguh menarik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita diajarkan tentang bagaimana kita boleh memahami tentang kasih Allah di dalam hidup ini. Ya. Nah, untuk itu di akhir renungan ini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ingatlah bahwa kemampuan untuk menjadi pelaku kasih tidak serta-merta bisa kita laksanakan dengan begitu saja. Tetapi kita harus membuktikan dan melakukan, yaitu bagaimana kita bisa berbuat, bagaimana kita berdampak, bagaimana kita berfungsi di tengah-tengah persekutuan dan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah gambaran kasih di dalam hidup ini. Dalam teks yang lain dikatakan Bapak Ibu soal kasih, bahwa kasih itu merupakan bisa saling memaafkan. Kasih itu juga bisa dikatakan murah hati. Kasih itu adalah menolong. Kasih itu juga berbagi. Kasih itu juga merupakan tanggung jawab apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itulah bentuk kasih kita, saudara-saudara. Maka kita yakin lewat renungan hari ini, di dalam ibadah evangelisasi kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan semakin memberkati, menguatkan kita semua, dan kita semakin sungguh-sungguh untuk bersekutu kepada Tuhan lewat kebaktian evangelisasi di rumah kita. Dan kita tetap berbuat yang baik, menunjukkan kasih kita di dalam persekutuan, baik kehadiran, baik pemberian kita kepada Tuhan. Karena Allah merupakan sumber inisiatif memberikan kasihnya kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas renungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan, diajarkan bagaimana kami boleh memahami tentang makna kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih agape merupakan landasan penting di dalam kehidupan kami, bahwa Allah mengasihi kami dan kami boleh menerima kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Untuk itu ajari kami tetap boleh juga mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi siapapun di dalam kehidupan kami, supaya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti khususnya ibadah evangelisasi kami pada malam hari ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih.